Ponpes Al Zaitun Indramayu terus mendulang kontroversi tutup dan bubarkan Al Zaitun. Aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang ini. Nggak bener ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun, bubarkan Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam, biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir Pak. Kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Banyaknya yang namanya doktrin itu tidak akan menyerang secara paparan ya. Paparan itu kan sifatnya outside in ya, bukan inside out. Tapi ketika seseorang menegakkan, fundamentalnya ada pemahaman, dia pasti akan, oh iya, saya punya pemahaman sekian, ternyata nyambung. Jadi yang diharapkan dari mereka, sebagian banyak tembakan, misalnya kita menembak sesuatu, tentu kriteria seseorang yang kita tembak itu jelas, kriteria itu ya, personanya seperti itu kan, harus seperti ini, seperti itu, dan itu lebih mudah untuk mengikuti seperti itu. Orang-orang yang datang 200.000 orang itu dari mana, sedangkan kita penghuninya itu cuma 20.000. Kalau katakan kerabat dari 20.000 ini dikali berapa biar jadi 200.000? Kan katanya tadi masuk Al Zaitun itu susah. Lalu orang ada kepentingan apa datang ke situ untuk mendengarkan ceramah 1 Muharram? Jadi kalau acara Muharram itu yang selain 200.000 orang itu di sana udah jadi sebuah rutinitas, yaitu penggalangan dana yang orang-orang dari daerah tertentu masukkan uang yang memang ada di depan itu kayak acara wisuda gitu atau apalah kayak gitu. Tuh uang sekian ratus juta, puluhan juta kayak gitu. Terbesar yang saya dengar itu sampai 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Pada saat itu ya, dengan uang istilahnya infak atau sodakoh itu per kontingen atau per koordinator yang tadi disampaikan per wilayah itu dikumpulkan seluruh Indonesia itu bisa sampai, bahkan ada yang sampai bentuk dolar ya, dolar nggak, dalam bentuk mata uang dolar nggak ada. Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat terus menuai kritikan, kecaman dan desakan agar ada pengusutan mendalam. Lembaga yang mencatut nama pesantren itu nyatanya banyak melakukan praktek keagamaan yang menyimpang. Kriteria tentang kesesatan ajaran terpenuhi, korban pun berjatuhan, khususnya peserta didik yang tersesatkan. Setelah perempuan sholat di depan sejajar pria, lalu kebolehan ibadah sholat Jumat dengan khotib perempuan, syahadat ditambah, rukun Islam diubah, azan nyeleneh, haji ke Indramayu dengan tawaf mengelilingi lahan, serta jumroh 7 zak semen. Maka terungkap pula tradisi atau pembudayaan asalam Yahudi. Pimpinan pesantren Panji Gumilang berkata, saya mengajak saudara-saudara yang mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja sambil kita bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita hafidhus salam alaikum dalam bentuk bernyanyi sambil berdiri karena ini satu surah. Menurut Ustadz Abdul Aziz Bratke, hafidhus salam alaikum dinyanyikan oleh orang Yahudi setelah keluar dari ibadah di sinagog.
Dari segi ideologi, pesantren Al Zaitun itu menjadi markas NII dengan sebutan NII KW 9. Pembiaran ini menimbulkan keanehan sekaligus pertanyaan apakah pesantren Al Zaitun itu sejak dahulu sudah menjadi binaan pemerintah dalam rangka memecah belah umat Islam atau bagian dari sebuah operasi intelijen. Kepala BIN Hidro Priyono sangat peduli kepada pesantren NII ini. Forum Ulama Umat Indonesia pimpinan Kiai Haji Atian Ali Dai yang berkedudukan di Bandung telah lama melakukan penelitian tentang keberadaan pesantren Al Zaitun tersebut. Hasilnya memang Panji Gumilang mengajarkan paham sesat yang menyimpang dari ajaran Islam yang bersandarkan Quran dan Sunnah. MUI dan Kemenang juga telah melakukan penelitian sejak lama. Hasil dan rekomendasi tidak membuat Al Zaitun berubah. Ada sesuatu atau kekuatan di balik aktivitasnya. Kini muncul pula pernyataan bahwa Al Zaitun itu bermadzhab Bung Karno. Dalam hal apa? Soekarno itu bukan fuqaha, hendak berlindung kepada Syekh Panji. Dahulu ada pengaduan terjadinya pelecehan seksual karyawati yang dilakukan pimpinan oleh Al Zaitun. Bila dileceh-lecehkan adalah mazhab, maka yang pasti Al Zaitun itu bermazhab kriminal. Penyimpangan keagamaan bisa terancam delik penistaan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, sedang pelecehan seksual dapat dikenakan delik perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual. KUHP dan UU TPKS dapat menjeratnya. Panji Gumilang potensial untuk diusut dan diproses hukum. Pesantren Al Zaitun telah menjadi lembaga pendidikan yang merusak, dipimpin oleh seorang yang dipertanyakan kesehatan mental maupun spiritualnya. Demi pencegahan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih luas, maka sebaiknya pesantren Al Zaitun NII KW 9 segera ditutup dan dibubarkan. Bila mantan harus didahulukan, Al Zaitun sejak 20 tahun lalu sudah mengundang kontroversi. Kekuasaan melindungi dan membiarkan penyesatan terus berlanjut. Perlindungan itu membuat dirinya arogan.